Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Gridlock chapter 643. Mimin akan langsung lanjut ke ceritanya. Sebelumnya diperlihatkan bahwasanya Lusu tengah dikepung oleh 21 master peringkat pertama dan dia merasa bingung siapa yang menyuruh mereka untuk menyerang Lusu. Padahal saat itu pula Lusu tengah menghadapi 12 orang kuat milik Duan Muguansi. Kenapa dia harus menahan 21 orang peringkat pertama lagi? Ucap dari Lusu yang sangat kebingungan. Kini Shin diperlihatkan di istana Shisao. Nampaknya di sini tengah ada Kaisar Surga yakni Duan Muguansi yang duduk dengan santai-santai. Ia kemudian berkomunikasi dengan seseorang yang kemudian di sini Mimin tidak tahu siapa gerangan yang berkomunikasi dengan Kaisar Surga tersebut. Ia mengatakan barusan kamu 10 tamu dan orang-orang mati yang tinggal telah dipenggal oleh Lusu di bawah susunan pedang. Ucap dari orang tersebut kepada Duan Muguansi. Ia pun layaknya memberikan informasi kepada Duan Muguansi bahwa orang terdekatnya yakni 12 orang terkuat miliknya telah dihabisi oleh Lusu. Dan itu merupakan suatu hal yang aneh. Kenapa bisa Lusu sekuat itu? Ucap dari orang tersebut kepada Duan Muguansi. Nampaknya orang tersebut pun tertutup dan tidak diperlihatkan wajah atau mukanya secara langsung. Maka dari itu Mimin berkesimpulan bahwasanya ini adalah seseorang dari Kaisar Surga Timur yakni Kaisar Surga Yufuyao. Tapi itu hanya spekulasi Mimin saja, yang tahu bisa langsung komen di bawah. Tak lama setelah itu seseorang itu berkata kepada Duan Muguansi lagi, bagian luar angkasa ditutup, kegelapan dan kegagalan sarana ini Kaisar Langit Barat. Ucap dari orang tersebut kepada Duan Muguansi. Ia mengatakan bahwasanya rencananya telah gagal dan lorong luar angkasa menuju tanah leluhur telah ditutup. Bahkan orang-orangnya yang menuju atau menginvasi bumi telah dihabisi oleh Cheng Sangji yakni Nieting dan orang terkuat yakni si Kutu Buku. Tak hanya itu, di Wang Cheng orang-orangnya telah dibunuh oleh Lusu. Ini suatu pertanda bahwasanya dia harus mempersiapkan strategi kembali. Duan Muguansi pun hanya terdiam tak mengatakan sepatah kata pun. Tak lama setelah itu di sini kelihatannya Duan Muguansi cukup resah mendengar perkataan orang tersebut. Orang tersebut pun berkata lagi kepada Duan Muguansi sambil memberikan energi spiritualnya ke arah Duan Muguansi. Itu saja, Anda dapat mempersiapkan pertempuran dengan sepenuh hati. Saya memiliki pengaturan yang lain. Untuk masalah Lusu, saya berharap untuk melawan tanah leluhur setelah sebulan. Ini kabar baik dan datang kembali, bukan kematianmu, ucap dari orang tersebut. Nampaknya orang tersebut pun sudah menargetkan strategi untuk membunuh Lusu. Dan dia mengatakan akan juga ikut menginvasi ke tanah leluhur atau buminya Lusu. Dia pun juga mengatakan bahwasannya di sini Duan Muguansi merasa untung karena dia tidak terbunuh terlebih dahulu. Ucap dari orang tersebut berkata kepada Kaisar Surga seperti itu. Nampaknya ucapan dari orang tersebut pun mempengaruhi Duan Muguansi sedikit marah kepadanya. Ia pun lantas berkata kepada orang tersebut, "Oh, pengaturan apa lagi?" Ucap dari Duan Muguansi bertanya kepada orang tersebut. Ia pun lantas berkata lagi, "Aku takut itu sudah direncanakan." Ucap dari Duan Muguansi lagi kepada mereka. Di sini orang tersebut pun berkata kepada Duan Muguansi, "Apakah Anda meragukan saya?" Ucap dari orang tersebut. Tak lama setelah itu di sini Duan Muguansi pun merilis kekuatannya dan menutup telepon dengan kekuatannya. Wusdas. Saya hanya ingin mewujudkan keinginan lama saya. Saya tidak peduli dengan lika-liku dan strategi Anda. Ucap dari Duan Muguansi sedikit marah kepada orang tersebut. Lantas kemudian dia memberikan energinya ke arah cermin telepon tersebut dan menutupnya seketika. Tak lama setelah itu, kekuatan dari Duan Muguansi pun melesat cepat dan cermin ajaib itu kemudian memantulkan cahaya milik Duan Muguansi dan seketika itu cermin itu mati dan tidak mengeluarkan suara apapun dari sana. Di sini Duan Muguansi pun resah dengan perkataan orang tersebut, bahkan itu mungkin sudah direncanakan olehnya. Tak lama setelah itu, di sini Duan Muguansi pun duduk bersantai sambil memikirkan Lusu. Apa yang telah terjadi ketika Lusu telah menghabisi orang-orangnya? Ia pun berkata sambil duduk
manis, namun lusuh ini sekuat dia, ucap dari Duan Muhuansi. Berkata bahwasanya kekuatan lusuh cukup kuat seperti orang yang barusan meneleponnya. Beberapa saat kemudian di sini Duan Muhuansi pun memikirkan sesuatu yang akan ia rencanakan selanjutnya. Ia akan menginvasi bumi lagi atau menghancurkan lusuh. Ia pun berkata, tapi dalam hal gerakan dia terlihat seperti dia lagi. Ucap dari Duan Muhuansi memikirkan orang tersebut yang mirip dengan lusuh, entah dari kekuatannya atau dari segi keterampilannya. Lagi pula siapa ini? Ucap dari Duan Muhuansi lagi. Tak lama setelah itu kita diperlihatkan di kota Wangcheng lagi. Nampaknya di sini lusuh pun bingung jika dia harus menghadapi 21 orang peringkat pertama. Nampaknya itu adalah pilihan yang sulit karena dia terpojok. Sebelumnya orang-orang pun memikirkan bahwasanya mungkin lusuh tidak akan menang melawan 21 orang tersebut. Karena mungkin saja lusuh saat ini tengah berada di titik rendah dan kekuatannya telah habis dikuras untuk melawan 12 orang milik dari Duan Muhuansi. Tapi nyatanya di sini lusuh dikombinasikan bukan dari kekuatan aura bubble dari pedangnya, tapi kekuatannya dimiliki dari peta bintang yang ada di dalam tubuhnya. Karena itu di sini lusuh tidak cukup lelah atau merasa terkuras kekuatannya. Tak lama setelah itu kita diperlihatkan di sini beberapa orang telah berhadapan langsung dengan lusuh. Di sana nampak rumah-rumah yang hancur akibat serangan lusuh sebelumnya. Tapi lusuh di sini tak tinggal diam. Dia pun berusaha untuk mengelabui orang-orang dari 21 orang tersebut. Nampaknya di sini lusuh pun melihat bahwasanya orang tersebut sangat berhati-hati ketika melawan lusuh. Lusuh pun berpikir dalam hatinya, orang-orang ini semuanya adalah kelas A atau peringkat pertama. Ia pun menatap orang-orang tersebut dan orang-orang tersebut juga menatap lusuh. Lusuh pun berpikir lagi, namun setelah tampil, dia tidak mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan. Jadi dia sangat defensif, ucap dari lusuh mengatakan bahwasanya orang itu tidak menyerang lusuh, tapi berlagak sok defensif atau dia menunggu bahwasanya seseorang telah ada di bawah lusuh. Lusuh pun berkata lagi dalam hatinya, apakah mereka sudah menebak keberadaan ikan kecil itu atau Xiaoyu yang ada di dalam tanah? Atau apakah mereka menunggu saya untuk menyerang lebih dulu? Ucap dari lusuh dalam pikirannya. Ia pun bingung kenapa musuh saat ini belum menyerangnya, padahal di sini 21 melawan 1 orang itu akan memudahkan mereka untuk membunuh lusuh. Tapi hal itu tidak dilaksanakan. Di sini lusuh memikirkan bahwasanya mungkin dia sudah tahu bahwasanya Xiaoyu tengah melindungi lusuh dan dia saat ini tengah defensif atau berjaga-jaga ketika Xiaoyu menyerang mereka. Tak lama setelah itu, lusuh pun berpikir bahwasanya ini adalah tindakan yang sangat ia tunggu-tunggu. Biarkan aku mencoba, ucap lusuh untuk menguji kekuatan musuh. Nampaknya setelah itu lusuh pun menghentakkan kakinya ke arah tanah. Tapi tak disangka tak dinyana, di sini orang-orang tersebut pun langsung memberikan formasi terbaiknya, yakni defensif untuk mengelabui lusuh. Bus 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 bus. Seketika itu orang-orang pun melakukan formasi yang sangat aneh. Dari gerakan tersebut sudah dipastikan bahwasanya ia akan mengincar lusuh. Dimanapun lusuh akan bergerak, meski hanya sejengkal. Pikir dari lusuh menatap orang-orang tersebut dengan tatapan yang aneh. Sepertinya mereka tidak akan menyerang lusuh, kecuali lusuh menyerang mereka. Dan mereka bertindak defensif untuk selalu berjaga-jaga. Jika suatu saat lusuh lengah, dia akan menghajar lusuh dengan pukulan telak. Tak pikir lama, di sini lusuh pun mengetahui bahwasanya formasi itu ditujukan untuk dirinya. Ia pun berpikir, bergerak, mereka menargetkan baris saya, ucap dari lusuh. Ia pun memikirkan bahwasanya ini adalah tujuan utamanya adalah menghajar lusuh. Ketika lusuh bergerak sedikit saja, maka musuh langsung bereaksi. Tak lama setelah itu, di sini lusuh pun lagi-lagi menguji kesabaran mereka dan berusaha untuk melakukan hal-hal konyol. Ia pun menghentakkan kakinya lagi ke tanah dan bus. Bus.
Seketika itu orang-orang pun membuat formasi yang sangat aneh. Wus 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 wus. Formasi itu terlihat sangat aneh ketika Lusu menghentakkan kakinya dan berusaha untuk bergerak. Nampaknya di sini Lusu pun memikirkan sesuatu, bahwasannya formasi ini berusaha untuk mengalihkan perhatian atau membuat Lusu lengah. Ketika Lusu lengah, mereka akan langsung menyerang Lusu dengan seketika. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Lusu pun berhadapan-hadapan lagi dengan satu orang yang ada di depan Lusu. Lusu pun berkata dalam hatinya, benar saja mereka menargetkan saya. Dan posisi mereka saat ini, mengapa saya seperti pernah melihat di suatu tempat. Pikir dari Lusu, memikirkan bahwasanya formasi itu pernah ia lihat di suatu tempat. Seperti formasi bintang yang kemudian bergerak ke sana kemari dan bus 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 bus. Lusu pun membayangkan bintang-bintang itu seakan seperti formasi dari 21 orang yang menargetkan Lusu. Tak lama setelah itu Lusu pun membayangkan ketika dia pernah membaca suatu buku. Benar, aku teringat ini bukan koleksi Lusu. Apakah itu susunan pedang yang tercatat dalam buku seni perang? Ucap dari Lusu yang saat itu membayangkan ia pernah membaca buku, yakni di dalam buku seni perang ada formasi seperti itu. Nama formasi ini tidak bisa lagi diuji dan dibutuhkan 21 orang dengan hati yang sama dan arah yang sama untuk membentuk formasi. 7 dan 7 dibentuk menjadi formasi kecil seperti pedang di biduk atau biduk bintang jatuh tua, 3 serangan dan 4 pertahanan dan mudah dibubarkan. Pikir Lusu saat membayangkan formasi pedang tersebut. Nampaknya 4 bisa dibuat sebagai pertahanan, sisanya untuk serangan atau serangan dadakan. Nampaknya formasi itu mampu untuk dibaca oleh Lusu dan Lusu berusaha agar untuk menghancurkan formasi itu. Jika Anda ingin melampaui pangkat dan membunuh orang berpangkat tinggi, Anda dapat menggunakan formasi tersebut. Tulis dari buku tersebut. Lusu pun membayangkan sesuatu yang aneh. Formasi ini hanya untuk membunuh satu orang dengan melompati, karena 21 peringkat pertama dikirim di sisi yang berlawanan. Mangsa yang sesuai juga harus menjadi Grandmaster, ucap dari Lusu dalam pikirannya. Di sini Lusu pun nampak bingung ketika harus menghadapi 21 orang yang memakai formasi tersebut. Hanya ada satu cara untuk melawan mereka, pikir Lusu yang saat ini tengah bingung harus menyerang duluan atau diserang oleh mereka. Lusu pun berpikir lagi, tapi sekarang mereka menggunakan formasi ini padaku, ucap dari Lusu. Tak lama setelah itu Lusu pun menjentikan tangannya. Ia pun berpikir dan memberikan kode kepada mereka semua. Ia pun berkata dalam hati, tidak peduli siapa musuhnya, ini terlalu berat bagiku, ucap Lusu yang saat ini bingung untuk menghadapi musuh-musuhnya yang menggunakan formasi aneh. Sambil tersenyum, Lusu pun berpikir dalam hati, omong-omong mereka tampaknya sangat berhati-hati untuk datang ketika saya memiliki sedikit energi pedang yang tersisa, ucap dari Lusu dalam hatinya. Apakah Anda pikir saya kelelahan dan ingin mengambil kebocoran? Ucap dari Lusu berkata bahwasanya saat ini Lusu tidak mungkin kelelahan. Tak lama setelah itu di sini Lusu pun tersenyum dan sedikit batuk-batuk. Jika mereka benar-benar memiliki perhitungan ini, mereka pasti akan terbalik, ucap Lusu berkata dalam hatinya. Lusu pun lantas berpikir, kenapa nebula keempat tidak memiliki sesuatu yang aneh. Sebelumnya nebula ketiga dan kedua dan pertama memiliki senjata yang ajaib. Kenapa saat ini ketika nebula keempatnya bereaksi tidak memiliki sesuatu yang spesial? Pikir Lusu memikirkan sesuatu. Tak lama setelah itu Lusu pun berpikir lagi pula kartu truf sayap tidak pernah menjadi pedang. Tapi peta bintang, ucap dari Lusu. Nampaknya kekuatan Lusu yakni berasal dari peta bintangnya, bukan dari kekuatan pedang Ki-nya. Tak lama setelah itu Lusu pun dikagetkan oleh sesuatu yang aneh. Ia pun nampak menatap 21 orang tersebut dan tiba-tiba terlebih lagi nebula keempat baru saja terbuka. Pedang baruku Swallow Thief, ucap dari Lusu yang saat ini kelihatannya memiliki senjata ajaib ketika nebula keempatnya telah terbuka. Yakni bisa dikatakan sebagai senjata Swallow Thief atau senjata merah. Kita sebut sebagai senjata merah.
Bahkan genggamnya terbuat dari api, dan di sini nampaknya api menyelimuti pedang tersebut. Inilah kekuatan yang sangat bahaya yang ditimbulkan dari efektif atau menyalanya nebula keempat milik Lusu. Nampaknya kekuatannya cukup luar biasa, bahkan untuk mampu menghajar mereka semua. Di sini Lusu pun tidak tahan lagi untuk menunggu serangan dari musuh-musuh. Apa mungkin Lusu akan menyerangnya dengan kekuatan barunya tersebut? Tak lama setelah itu Lusu pun berpikir sejenak, bagaimana ini bisa terjadi. Tak lama setelah itu, Shin diperlihatkan bahwasanya Xiaoyu tengah tidur-tidur di balik tanah atau di bawah tanah, tepat di bawah Lusu. Di sini sambil santai-santai, Xiaoyu pun memikirkan kapan pertempuran ini akan dimulai. Lantas Lusu pun berpikir dalam hati, apa istimewanya musuh kali ini? Ucap dari Lusu. Ada yang lain, tanyanya, mengapa Anda tidak melakukan setelah begitu lama? Ucap dari Lusu memikirkan sesuatu kepada orang lain tersebut, yakni 21 orang yang menargetkan Lusu. Kenapa mereka tidak bergerak sama sekali? Tak lama setelah itu, Lusu berkata kepada Xiaoyu, "Hei Xiaoyu, ini sudah waktunya," ucap dari Lusu berkata kepada Xiaoyu. Lantas Xiaoyu pun terbangun, dan di sini ia pun memikirkan sesuatu. Nampak ia sedikit kaget, dan ia akan berkata kepada Lusu setelah ini. Tak lama setelah itu Xiaoyu pun berpikir dalam hati, ini akhirnya akan dimulai. Ucap dari Xiaoyu berkata kepada Lusu dalam hatinya. Nampaknya pertempuran akan segera dimulai ketika Lusu memberikan aba-aba kepada Xiaoyu. Tak lama setelah itu 21 orang sudah berjajar di depan Lusu, dan Lusu kemudian mempersiapkan sesuatu di tangannya. "Aku tengah mempersiapkan," ucap dari Lusu berkata kepada Xiaoyu. Nampaknya ini adalah kekuatan Rasengan milik Lusu, tapi biasanya milik Naruto. Kenapa Lusu mempunyai Rasengan? Tak lama setelah itu Lusu pun merilis kekuatan atau energi spiritual di tangannya dan bersiap untuk menghajar orang-orang tersebut. Ketika itu tak tinggal diam, Xiaoyu juga mengikuti langkah Lusu. Ia pun merilis sesuatu di tangan kirinya dan berkata kepada Lusu, "Ayo kita serang mereka secara bersama-sama." Ucap dari Xiaoyu merasa optimis akan mampu untuk menghadapi 21 orang meski mereka dalam peringkat pertama. Setelah Lusu dan Xiaoyu pun merilis kekuatannya, di sini nampaknya Lusu pun mengabang-abai Xiaoyu untuk bergegas merilis kekuatannya dan menyerangnya. "Mulailah," ucap dari Lusu sambil mengatakan sesuatu itu kepada Xiaoyu. Nampaknya Lusu kemudian mengaliri tangannya dengan energi spiritual dan petir yang tengah akan dihantamkan kepada orang tersebut. Tak tinggal diam, 21 orang itu kemudian memberikan sebilah pedang dan ancaman kepada Lusu. Ia pun kemudian mengeluarkan pedangnya dan bersiap menghajar Lusu. Tapi ternyata di sini Lusu pun tak kemudian menyerang mereka, tapi dia pun berbalik dan kabur. "Ayo lari," ucap dari Lusu kepada Xiaoyu. Di sini 21 orang itu nampak tercengang. Kenapa Lusu setelah merilis kekuatannya kemudian lari? Apakah itu strategi baru yang dimiliki oleh Lusu? Ucap dari mereka semua yang kebingungan. Tak lama setelah itu Lusu pun mengatakan kepada Xiaoyu juga untuk lari, dan Lusu pun kabur dari pandangan mereka. "Ayo lari," ucap dari Lusu bergegas untuk kabur. Di sini Xiaoyu pun nampak tercengang. Bisa-bisanya Lusu membodohi saya. Kenapa dia tidak menyerang, tapi dia malah berbalik dan berlari? Lantas emosi negatif pun muncul dari Xiaoyu plus 666. "Dasar bodoh Lusu," ucap dari Xiaoyu kemudian menatap Lusu dengan sangat sebel sekali. Tak lama setelah itu Lusu pun berlari ke sana kemari, bahkan mengitari Wang Cheng. Bus dengan kekuatan cepatnya. Di sini 21 orang juga ikut mengejar Lusu. "Hai, aku akan mengejarmu meskipun kau larinya sangat cepat," ucap dari 21 orang itu sangat bingung. Ia pun nampak tercengang melihat perlakuan Lusu. Padahal sebelumnya ia merilis kekuatannya. Kenapa dia tidak menyerang? Tapi di sini dia malah kabur untuk meninggalkan 21 orang. Di sini Lusu pun dengan kuat hati, ia pun berlari sangat kencang. Disusul 21 orang di belakangnya. Sepertinya ini adalah suatu pertandingan maraton yang sangat unik.
Lusu dikejar 21 orang yang saat ini membawa pedang, dan Lusu santai-santai saja ketika ia berlari. Bus, 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 bus. Lantas kemudian Xiaoyu pun menyuraki Lusu untuk bersemangat ketika dia lari maraton. "Hei Lusu, Lusu, bagaimana kamu mengenalimu?" ucap dari Xiaoyu kepada Lusu. Nampaknya Xiaoyu mengatakan bahwasanya ia tidak mengenali karena di sini Lusu pun bisa berlari sangatlah kencang. Nampak di sana Lusu pun sampai seperti naik roller coaster atau dia naik motor Yamaha. Tapi di sini Mimin tidak promosi ya. Oke, Mimin akan langsung lanjut ke ceritanya. Lusu pun nampak lari ke birit-birit. Ia pun berkata kepada Xiaoyu, "Saya rasa tidak, saya menyebutnya transfer taktis," ucap dari Lusu mengatakan itu kepada Xiaoyu. Nampaknya ini adalah strategi yang dikatakan kepada Xiaoyu untuk kabur saja dan tidak menghadapi 21 orang. Peringkat pertama. Tak lama setelah itu Lusu pun berkata lagi kepada Xiaoyu, "Mantis menangkap jangkrik dan oreng adalah belalang, tetapi siapa yang tahu apakah ada ular dan binatang berbisa di belakang Oriol," ucap dari Lusu. Ia pun berkata bahwasanya sebenarnya dia telah mengajar orang-orang di bawah Duan Mokuansi, tapi orang-orang lain telah mengincarnya saat Lusu terlihat sangat lemah. Ini sangat menyebalkan dan Lusu seharusnya kabur saja, ucap dari Lusu berkata kepada Xiaoyu. Dengan mode tercepatnya Lusu kemudian berhasil untuk belok ke sana dan ke sini. Bus, 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 bus. Sampai-sampai orang tersebut untuk kebingungan mengejar Lusu. Bagaimana mungkin Lusu bisa berlari secepat itu? Lebih baik mundur dan mencari waktu yang tepat untuk bergerak, ucap Lusu kepada Xiaoyu lagi. Nampaknya ini adalah strategi untuk menghajar mereka semua. Karena di sini Lusu mengetahui bahwasanya formasi itu tidak mampu untuk dihadapi oleh Lusu secara sendirian. Maka dari itu strategi yang lebih baik adalah kabur untuk meninggalkan mereka semua. Tapi ketika ada kesempatan Lusu akan memukulnya secara bertahap dan membuat mereka mundur. Tak lama setelah itu di sini Lusu pun mondar-mandir sampai mereka semua pun kebingungan di mana lokasi Lusu yang sebenarnya. Di sini mereka pun nampak kesal. "Tidak, ini kabur," ucap dari seseorang di sana yang mengatakan bahwasanya Lusu berhasil kabur secara zigzag. "Bus, bus, 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 bus. Saya sampai pusing," ucap dari orang tersebut. Tak lama setelah itu seseorang pun berkata, "Mungkinkah pembunuhannya baru saja dipromosikan, baru dikirim, Lusu takut padanya," ucap seseorang yang saat ini mengintai di atas langit. Nampaknya keluarga kaya atau keluarga kerajaan saat ini tengah mengintai Lusu yang saat itu tengah kabur dari 21 orang peringkat pertama. Utusan siapa Mimin juga tidak tahu. Hal itu juga disiarkan secara langsung kepada seluruh bangsawan melalui cermin ajaib mereka semua. Mimin dapat itu dari novel yang Mimin baca dan Mimin kombinasikan dengan alur cerita milik Lusu tersebut. Seseorang pun lantas berkata, "Sampaikan kepada Lusu, takut pada kejeniusan di Wang Cheng. Apa yang tampaknya salah," ucap dari orang tersebut merasa bahwasanya mungkin Lusu sangat salah ketika harus kabur padahal dia orang terkuat. Tapi di sini tidak ada orang yang mengatakan bahwasanya Lusu kuat, tapi nyatanya dia mampu untuk menghajar 12 orang kuat milik Duan Mokuansi. Bisa dikatakan Lusu sebagai orang yang kuat. Tapi mereka tidak mau untuk mengakui kekuatan Lusu. Di sini nampaknya Lusu pun terus berbaris dan dia berlari untuk meninggalkan orang-orang di belakangnya. Tapi di sini 21 orang tersebut pun terus mengejar Lusu. Di sini Lusu pun berpikir, ayolah, mengapa orang-orang ini menjadi lebih berhati-hati setelah mulai mengejar mereka? Ucap dari Lusu berkata bahwasanya orang ini jauh lebih berhati-hati. Apakah mereka tahu bahwa strategi Lusu menghabisi satu persatu lawan? Maka mereka semua bertindak berhati-hati. Lusu pun berkata dalam hatinya lagi, "Jika Anda tidak dapat menemukan kesempatan untuk membunuh mereka dengan satu pukulan, Anda tidak akan pernah mendekati mereka. Mungkinkah Anda hanya bisa mengorbankan burung pipit yin Anda untuk melawan mereka dari kejauhan?" ucap Lusu dalam hatinya. Ia pun berpikir bahwasanya dia tidak akan mungkin mendapatkan kesempatan, atau dia akan menggunakan Space Arrow atau menggunakan pedang Nebula keempat untuk menghabisi pipit-pipit tersebut, atau orang-orang 21 yang ada di belakang Lusu. Lusu pun sambil berpikir bagaimana hal yang tepat untuk menghadapi mereka semua. Tapi tak lama setelah itu di sini nampaknya banyak kuda yang berdatangan.
seolah langkah itu sangat cepat dan gludak. Banyak sekali kuda-kuda yang datang. Di sini Lu Su menyadari bahwasanya seseorang tengah datang. Ia pun menoleh ke arah belakang. Ia pun lantas berpikir, apakah itu seseorang yang ia kenal? Lu Su pun menoleh dan berkata dalam hatinya, itu adalah, ucap dari Lu Su menatap orang-orangnya yang ada di belakang atau gerbang timur yang lain. Kemudian Lu Su pun berhenti sejenak dan menoleh. Ia mengetahui bahwasanya itu adalah rombongan dari tentara Wei yang saat ini tengah menuju Lu Su. Mungkin saja ia akan mampu untuk membantu Lu Su. Tak lama setelah itu, setelah Lu Su berhenti, nampaknya kuda-kuda itu pun terus berlari atau mendekat ke arah Lu Su. Yakni Komandan Liu yang memimpin bala bantuan tersebut berkata, tentara Wei sedang berpatroli, mereka yang menyinggung saya akan mati. Ucap dari Komandan Liu berkata kepada semua orang yang menghadang jalannya untuk berpatroli. Di sini semua orang pun nampak memakai baju besi ajaibnya. Tak ketinggalan Komandan Liu, juga Li Hitan dan Little Fury juga ikut di sana. Juga ditemani oleh Paman Zhang yang juga ikut beserta 5.000 orang yang lain yang saat ini tengah mengacau atau datang ke kota Wangcheng. Banyak dari orang-orang kerajaan yang sangat bingung bagaimana mungkin tentara Wei mampu untuk datang ke sini. Apakah mereka akan menginvasi kota Wangcheng atau kota kerajaan? Tak lama setelah itu Li Hitan pun berkata kepada si bosnya. Beserta di sana sudah ada Little Fury berkata, Kiki. Kalian berdua tidak berperasaan, akhirnya aku menemukan. Apakah kamu itu benar Lu Su atau bos kami? Ucap dari Little Fury. Ia pun yakin bahwasanya di depan sana ada si bosnya, yakni bos Lu Su beserta bos Yoyo. Tak hanya itu, di sini Li Hitan pun berkata, karena dia keceplosan dia mengatakan, yang mulia kami di sini untuk menyelamatkan Anda. Ucap Li Hitan kepada raja atau bosnya tersebut. Nampaknya perkataan dari Li Hitan itu keliru. Bisa-bisanya Li Hitan mengatakan bahwasanya sang raja mau dibantu. Dengan nada kesal, ia pun menatap yang lainnya. Komandan Liu pun berkata kepada Li Hitan, hei Li Hitan, raja, apakah kau membantu raja? Ucap dari Komandan Liu kepada Li Hitan. Nampaknya tak hanya Komandan Liu yang sedikit kesal. Di sini Little Fury pun juga ikut kesal. Kiki. Raja ingin kamu menyelamatkan? Apa yang kau bilang? Ucap dari Little Fury berkata kepada Li Hitan. Nampaknya di sini Li Hitan pun keceplosan saat dia ngomong ingin membantu bosnya, padahal bosnya tidak ingin dibantu. Jika dia mengatakan itu, maka di sini Lu Su akan menghajarnya karena Li Hitan telah diutus untuk menjaga kota Nangeng. Tapi kenapa mereka malah datang ke sini? Padahal rencana awal mereka ingin mengusir bandit. Tak lama setelah di sini diyakinkan oleh Little Fury dan Komandan Liu, Li Hitan pun berkata, ya, yang mulia, kami di sini untuk menekan bandit. Ucap dari Li Hitan berkata cukup keras, sampai hal tersebut didengar oleh semua orang yang ada di kota kerajaan karena di sini disiarkan secara live streaming. Orang-orang kerajaan mengetahui bahwasanya itu adalah tentara Wei dan saat ini tentara Wei telah mengusir bandit. Bagaimana bisa tentara Wei mengusir bandit? Padahal mereka adalah bandit sebelumnya, ucap dari orang-orang yang melakukan live streaming di atas bukit atau di atas rumah-rumah di kota Wangcheng. Tak lama setelah itu Xiaoyu pun tersenyum. Ia pun muncul dari dasar batu-batu atau pasir-pasir. Tak hanya itu, di sini Lu Su pun tersenyum. Bagaimana mungkin mereka datang ke kota kerajaan atau kota Wangcheng untuk membantunya atau mengusir bandit? Lu Su pun berpikir dalam hati, menekan bandit, apa dewa untuk menekan bandit? Ucap dari Lu Su di dalam hatinya. Tak lama setelah itu, mengetahui bahwasannya 5.000 orang telah datang untuk membantu Lu Su. Di sini 21 peringkat pertama pun menyadari bahwasanya dia tidak akan sanggup untuk menghadapi 5.000 orang secara bersamaan. Ia mengetahui bahwasanya aura orang-orang tersebut memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan di sana sudah ada Li Liang, Yi Xian, Komandan Liu, Paman Zhang, Li Hitan, Little Fury yang saat ini peringkat kedua dan orang-orang di peringkat yang tinggi pula. Tak lama setelah itu di sini ia pun berbalik. Ia pun tidak mampu untuk menghadapi semua orang yang jumlahnya cukup banyak. Di sini adegan pun berbalik. Mereka pun berbalik dan kemudian lari
dari penglihatan Lusu. Waduh, aku segera kabur, ucap dari orang tersebut saat ini kabur meninggalkan Lusu dan juga orang-orang tersebut. Lusu pun nampaknya tak tinggal diam. Di sini Lusu berpikir bahwasannya dia akan menghajar orang-orang tersebut beserta tim yang lain dari tentara Wuwei. Di sini nampaknya sinar pun menjadi terang dan Lusu akan menghancurkan mereka semua. Oke, lempar aku dan mari kita membunuh mereka semua, ucap dari Komandan Liu bersiap untuk merilis kekuatannya dan menunjukkan kekuatan asli dari tentara Wei yang jumlahnya sangat banyak tersebut. Bahkan adegan ini disaksikan langsung oleh TV-TV swasta di Wangcheng. Apakah ada TV? Tidak, tapi mereka menyiarkan secara live streaming. Serang mereka, ucap dari Lusu mengatakan itu kepada mereka semua. Tak lama setelah itu di sini mereka pun berbalik dan segera mungkin untuk lari dari kenyataan. Karena di sini jumlahnya cukup banyak dan dia pun kabur. Di sini yang dikejar setelah itu adalah 21 orang peringkat pertama. Bahkan mereka sampai kelelahan. Dan cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di Spare Me Gridlock yang chapter selanjutnya. Terima kasih telah menonton.